contekannya digital. Oke, baik ya. Ternyata kalau digital itu memang harus ada sedikit hambatan-hambatan buat kita. Ternyata memang seperti kayak di kelas ini ya. Kalau di kelas itu mikrofonnya saya taruh di satu, jadi selesai urusannya. Ya. Soalnya tadi, waduh ini udah 1 menit nih Mbak untuk buka materi. Materi tadi nggak sengaja tertutup. Ya, baik slide yang pertama tadi ya. Jadi ketika saya diminta untuk bicara di sini, katanya dari akademik. Waduh, apalagi nih dari sisi akademik ya. Oke, next slide. Mungkin ini dilewatkan aja. Saya akan mulai dari kegiatan-kegiatan yang sudah banyak saya lakukan, baik yang terkait dengan digital ataupun IT ataupun AI. Dan ini mungkin ada yang paling fresh yang akan saya ambil di sini. Mohon izin Bu Kiki, Mbak Kiki, ini adalah dari buku putih roadmap yang kemarin kita susun. Itu ada Bu Indri juga senyum-senyum gitu ya, saya ngambil ini. Tapi saya akan masuk dari titik ini dulu ya. Jadi kenapa kita concern dengan generasi-generasi yang tadi? Karena kalau menurut Menko Perekonomian bahwa Indonesia akan masuk menjadi negara emas di tahun 100 tahun 2045, itu titik menentunya adalah 2030. Kenapa 2030? Karena 2030 itu adalah terjadinya bonus demografi. Apa artinya bonus demografi? Artinya usia produktif tadi mampu untuk mendongkrak GDP Indonesia sampai ke 10.000 US dollar. Jadi itu kata kuncinya. Jadi apakah kita akan tertatih-tatih untuk menghadapi 2045 ataukah kita lancar jaya gitu ya? Itu semua tergantung 2030. Jadi di 2030. Nah, kalau saya melihat dari sisi kecerdasan artificial, sebetulnya adalah kalau sebagai saya di bidang software, di bidang komputer, saya melihatnya itu adalah ya software. Kecerdasan artificial itu adalah software. Dan sekarang kalau kita lihat dari perkembangannya di sini, maka kalau kita lihat di situ ya, menurut dari buku putih itu dikembangkan lebih lanjut dari tahun 2020. Indonesia memiliki strategi nasional tentang AI ya dari sana. Nah, kita sudah sepakati bahwa di sana tadi bahwa ada 3 kelompok talenta yang perlu kita kembangkan dari sisi kecerdasan artificial. Yaitu yang pertama adalah talenta yang mengembangkan KA, yaitu individu yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, baik misalnya secara formal ataupun non formal. Yang kedua adalah kelompok talenta pengguna KA, yaitu semua bidang yang sekarang ada di sini, di mana mereka memanfaatkan kecerdasan artificial untuk meningkatkan profesi dari masing-masing. Jadi mulai dari accounting, kemudian bisnis dan macam bidang yang lain-lainnya. Oleh karena itu, kalau kita lihat, maka talenta pengembang KA mungkin jumlahnya terbatas, kemudian talenta pengguna KA tambah banyak lagi, dan yang terakhir adalah talenta yang terdampak oleh KA. Jadi kita semua. Nah, kalau ini kata kita lihat sini, sebetulnya sama saja dengan ketika revolusi industri keempat. Jadi revolusi industri keempat mengatakan bahwa banyak pekerjaan yang hilang. Iya, banyak pekerjaan yang hilang, betul. Tapi selalu jarang orang membicarakan banyaknya pekerjaan yang muncul. Dan yang muncul itu lebih banyak dari yang hilang. Ya, ini adalah masalah social engineering. Dan kalau kita lihat sekarang dari segi demografi itu 70% kalau kita lihat yang berada di tengah-tengah. Jadi ini adalah fenomena yang menarik. Next.
Nah, kalau kita lihat gunakan dengan KA di sini, orang selalu sekarang lihat teknologinya, ngapain sih baca buku di salah satu tools ya, mengatakan bahwa kita tidak perlu repot-repot lagi kalau andai kata dosen diminta untuk memberikan tugas kepada mahasiswa untuk menelusuri 30 paper. Kenapa kok repot? Kan sudah ada tools AI. Anda tinggal baca hasil summary-nya. Yang paling penting prompt engineering-nya betul. Oke, apa sih sesungguhnya makna dari fenomena itu? Fenomena itu adalah makna daripada proses dan hasil result. Dimana kalau kita lihat di dalam gambar, proses itu adalah concern dari dunia pendidikan, pengajaran. Kita sudah mengembangkan pengetahuan kita, keterampilan kita, pemikiran kita, sehingga kita concern kepada proses, not just hasilnya. Tetapi ketika kita menghadapi di dalam concernnya dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan di sana concernnya adalah bagaimana kita melakukan percepatan di dalam menggunakan tools AI yang demikian canggih yang saat ini ada. Ya, nah ini semuanya menjadi concern bagaimana kita mencari perimbangan tadi. Ya. Next. Nah dari perimbangan tadi sebetulnya saat ini kalau kita lihat dulu, kenapa sih kok AI itu demikian meledak gitu, sekitar 4 tahun yang lalu, ya. Padahal dari dulu saya belajar S2 kuliah di luar negeri pun juga sudah belajar AI gitu ya. Tapi dulu itu terbatas karena semua knowledge itu harus dijadikan algoritma. Sedangkan saat ini terakhir ini data demikian besar ada di dalam jelajah internet, ada teknologi machine learning, 5 menit lagi, oke, kita harus pakai ilmu dosen, 5 menit lagi selesai. Baik, ya, AI engineering di sana jadi perkembangan tadi akhirnya membuat menjadi visible untuk di dalam AI rules-nya, pengetahuannya tidak di coding tetapi diajarkan dengan teknologi mesin learning.